Podcast hari ini ialah kelanjutan dari podcast minggu lalu. Bagaimana untuk mengenali dan mengidentifikasi benda-benda terkutuk? Mengenali keberadaan benda-benda terkutuk dalam rumah atau tempat kerja senantiasa diperoleh melalui pimpinan dan perwahyuan Roh Kudus melalui karunia perkataan pengetahuan dari Roh Kudus. Apa itu perkataan pengetahuan? Yaitu Roh Kudus meletakkannya di dalam pikiran Anda sebuah fakta mengenai benda-benda terkutuk. Anda hanya tahu dan Anda tahu apa yang Anda tahu bahwa Anda tahu. Ini adalah fakta yang tidak berdasarkan alasan-alasan. Diketahui melalui intuisi karena Roh Kudus bersaksi kepada roh kita, seperti tertulis di Roma 8 ayat 16. Perkataan hikmat, karunia ini adalah hikmat mengenai hal-hal spiritual, bukan hikmat manusia. Bila karunia ini sedang beroperasi, orang percaya itu akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menanyakan keberadaan benda-benda tersebut dan merasakan adanya pimpinan untuk menghancurkannya. Karunia hikmat adalah karunia yang membuat Anda tahu untuk bertindak apa dan bagaimana. Karunia ini bekerja bersamaan dengan karunia perkataan pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu dengan karunia membedakan roh. Jika karunia ini sedang beroperasi, maka Roh Kudus akan membuka mata rohani orang percaya sehingga ia dapat melihat kehadiran roh jahat di dalam ruangan. Orang percaya harus berdoa dulu dan meminta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan perwahyuan dan pembedaan roh, untuk menentukan ada tidaknya benda-benda terkutuk, dan mencari pimpinan roh melalui karunia-karunia di atas, atau dengan mendengarkan suara Tuhan mengenai hal ini. Anda harus berdoa terlebih dahulu dan berdoa dalam roh, yaitu salah satu supaya kita bisa berdoa dalam roh dengan cara kita bersyukur, melakukan puji-pujian, kita meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dengan kita berbahasa roh dan juga lain-lainnya. Maka dengan kata lain, dipenuhi roh dulu untuk mendapatkan perwahyuan. Jangan berusaha untuk membuat keputusan dengan pikiran Anda sendiri. Karunia membedakan roh tidak akan bekerja, namun hanya kecurigaan Anda saja. Kesimpulan yang dihasilkannya akan mahal harganya, yaitu Anda membuang banyak barang yang tidak perlu Anda buang. Allah tidak melarang Anda memiliki barang-barang, tapi yang menjadi intinya yaitu apabila ada benda-benda spiritual, kita harus dibedakan secara spiritual. Karena benda-benda terkutuk juga termasuk adalah benda spiritual, maka harus juga dibedakan secara spiritual dengan bantuan Roh Kudus. Kita harus mencurigai adanya benda-benda terkutuk di dalam rumah atau tempat kerja jika ada tanda-tanda berikut ini. Bila ada gangguan tidur, mimpi buruk, teror di malam hari, banyak perdebatan, cekcok rumah tangga, kekerasan, emosi yang gampang berubah atau naik turun, nafsu, tindakan perzinahan, tindakan kekerasan, pikiran atau tindakan dibuat-buat, tindakan-tindakan yang lahir dari pikiran yang tidak kudus, seperti ada yang menyentuh atau rasa geli di muka, tangan, atau badan ketika melewati ruangan atau ketika sedang tidur. Kemarahan atau perasaan negatif lainnya hanya jika berada di dalam bagian rumah tertentu atau tempat kerja atau di hadapan benda itu saja. Pikiran dan ide spontan, perasaan yang berubah-ubah, dan juga termasuk depresi, perasaan-perasaan atau tingkah laku tertentu yang hanya timbul jika berada di hadapan benda-benda tertentu atau di dalam ruangan tertentu di rumah tempat kerja Anda. Gerakan yang spontan dari benda di dalam ruangan atau di udara. Dan yang terakhir, adanya intervensi atau gangguan pada saat Anda berdoa, pembacaan Alkitab, atau konsentrasi mental di dalam ruangan di mana benda-benda terkutuk ada. Jika benda-benda terkutuk dibawa ke dalam rumah, maka yang sangat umum terjadi adalah peningkatan percekcokan, perdebatan, atau kekerasan domestik di dalam rumah tangga atau tempat kerja.
Ini dialami oleh orang yang memiliki benda-benda terkutuk sebagai titik kontak untuk roh jahat masuk. Tujuan dari pelayanan mereka yaitu tidak lain membuat perpecahan melalui hati yang terluka dan juga sakit hati. Hal ini bisa berakhir di dalam perceraian misalnya. Maka akhirnya roh jahat menyelesaikan tugas mereka. Benteng pertahanan roh jahat bisa dipastikan kehadirannya jika di dalam rumah atau tempat kerja tersebut banyak ditemukan patung makhluk-makhluk yang berasal dari kegelapan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Misalnya, berisi 3 atau lebih patung-patung kecil atau patung-patung burung hantu, kodok, kelelawar, patung-patung tokoh-tokoh, mistik, dan juga sebagainya. Bahkan juga termasuk patung-patung dewa-dewa perang dan juga patung-patung dewa-dewa dari kepercayaan tertentu. Makhluk-makhluk yang dihubungkan dengan kegelapan malam tetapi juga sihir. Maka dicurigai patung-patung ini akan aktif, terutama jika si pemilik memiliki rasa sayang yang berlebihan atau keterkaitan yang berlebihan dengan benda-benda miliknya itu dan tidak mau menyerahkannya atau mempertahankan dengan keras pendapatnya untuk tidak menyerahkan benda-benda miliknya itu. Roh jahat yang menempel pada benda-benda itu telah mempengaruhi pikiran atau pandangan hidup mereka. Inti yang sebenarnya adalah mereka ingin mempertahankan benteng pertahanan dan status quo dari benda-benda terkutuk tersebut. Maka mereka, yaitu roh jahat yang menempel di benda terkutuk, akan dapat melanjutkan pelayanan dan tugas-tugas mereka. Secara pribadi, saya mencurigai adanya benda-benda terkutuk di dalam ruang bayi dan anak-anak atau ruang tidurnya, di mana mereka mengalami gangguan tidur. Saya juga percaya adanya hubungan antara kehadiran benda-benda terkutuk atau benda-benda yang didiami roh jahat dengan kematian yang mendadak, yang disebut sindrom kematian di tempat tidur bayi, di mana di dalam otopsinya tidak ditemukan penyebab medis yang menyebabkan kematiannya. Mungkin saja ditemukan bahan-bahan dari hewan, boneka, atau mainan-mainan yang melambangkan kekerasan atau pembinasaan di dalam ruang anak-anak atau di sekitarnya. Sekali lagi, tidak setiap mainan atau benda-benda miliknya adalah buruk atau jahat. Namun untuk menentukannya, semua ini harus melalui pimpinan Roh Kudus dan melalui karunia perkataan pengetahuan. Benda-benda terkutuk seringkali penampilannya sangat indah dan bentuknya menarik, serta menimbulkan hasrat untuk memilikinya. Hal ini adalah tipuan setan. Hasrat untuk memilikinya adalah pintu gerbang masuknya roh jahat ke dalam rumah atau tempat kerja Anda. Bagaimana menemukan benda-benda terkutuk di dalam rumah atau tempat kerja? Yang pertama, selalu Anda berdoa agar Roh Kudus memberikan karunia membedakan roh atau perkataan pengetahuan, perkataan hikmat, atau agar Anda beroperasi di dalam karunia membedakan roh-roh. Naikkan doamu dengan ucapan syukur, puji-pujian, berdoa di dalam bahasa roh, kemudian dengarkan suara Tuhan. Lalu selanjutnya, Anda dapat mengelilingi rumah atau tempat kerja Anda dan perhatikanlah setiap sudut dan celah-celah. Berjalan keliling setiap ruangan, perhatikan setiap meja, rak-rak, setiap kabinet, dan pantry atau kamar untuk mencuci baju, dan setiap lantai kamar mandi dan rak-raknya. Periksa lotek, gudang bawah tanah, garasi, peti, koper, kotak penyimpanan perhiasan, dan juga perhatikan lukisan-lukisan dinding dan foto-foto, benda-benda seni, patung-patung, majalah, arka-arka, perhiasan kecil, dan lihatlah apabila ada topeng-topeng yang dipajang, jimat, gambar atau patung yang melambangkan suku-suku tertentu, patung-patung Aztec atau Inca ataupun juga dari suku-suku mistis lainnya, karena semua ini adalah termasuk benda terkutuk. Demikian pula dengan benda-benda religius yang melambangkan dewa-dewa Buddha atau Hindu.
Carilah pimpinan Tuhan dan beroperasilah dalam karunia membedakan roh, sementara Anda terus mencari. Dan juga ada 4 area paling favorit di dalam rumah di mana roh-roh jahat akan melakukan manuvernya, sehingga mereka akan berusaha untuk menempatkan benda-benda terkutuknya di sana. Dengan demikian, mereka dapat melakukan pelayanan dengan sangat efektif dan merugikan anggota keluarga, yaitu pikiran mereka menjadi pasif dengan menonton TV dan juga dibuat seolah-olah pikirannya tertidur. 4 area yang favorit yaitu yang pertama, ruang keluarga, ruang tamu, ruang tidur utama, dan ruang tidur anak-anak. Perhatikan ruangan-ruangan ini terlebih dahulu, kemudian dapur. Sementara kita belajar untuk mengelilingi rumah dan tempat kerja untuk mencari benda-benda terkutuk, pola lokasi dari benda-benda terkutuk seringkali sama. Tempat-tempat yang tinggi, di rak-rak buku atau kabinet-kabinet, atau tempat-tempat tersembunyi yang tidak disangka ada di belakang rak, di mana tempat ini jarang diperhatikan. Pengecualian untuk hal ini dapat terjadi di mana seseorang akan dikondisikan untuk menerima benda-benda tertentu sebagai benda seni seperti patung dewa maya dan dengan sengaja ditampilkan, terutama di ruang yang jarang digunakan oleh anggota keluarga atau hanya oleh 1 atau 2 anggota keluarga utama atau di dalam rumah yang jarang dikunjungi. Benda-benda terkutuk yang mengandung nilai budaya yang melambangkan benda-benda sejarah seringkali dipajang di tempat terbuka. Bisa juga termasuk berupa keris-keris, pedang-pedang sakti, dan semua benda-benda yang berhubungan dengan suku-suku tertentu itu juga dapat termasuk di dalamnya. Benda-benda terkutuk yang mengandung nilai budaya yang melambangkan benda-benda sejarah seringkali dipajang di tempat terbuka. Apakah benda-benda ini benda terkutuk atau okultisme atau tidak? Tidak didasarkan atas sejarah dan budayanya, tetapi atas dasar kegunaan utamanya, yaitu tujuan utama benda-benda ini dibuat. Identifikasi selalu melalui karunia dan juga pimpinan Roh Kudus. Pertimbangkan adanya benda-benda terkutuk jika kita menemukan adanya kriteria berikut ini dan Anda memiliki kesaksian di dalam roh Anda. Yang pertama, benda-benda sihir atau satanisme. Yang kedua adalah milik tukang sihir, satanis, atau okultisme lainnya, termasuk di dalamnya yoga, lama, praktisi dari meditasi, New Age, tarot, medium atau spiritisme, atau digunakan juga untuk tujuan okultisme seperti sulap dewa-dewa atau ilmu sihir. Yang ketiga, jika berisi janji atau perlindungan yang ditempel dari pemberinya, atau jika dikatakan sebagai benda yang memiliki kekuatan spesial. Yang keempat, jika benda-benda itu merupakan benda-benda religius dari agama yang salah. Yang kelima, jika benda-benda tersebut merupakan milik dari anggota keluarga yang belum diselamatkan, dalam arti yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus dan yang belum lahir baru. Atau juga dari nenek moyang Anda, atau seseorang yang belum diselamatkan dan tidak dikenal. Bisa berupa pusaka dan benda-benda antik. Yang keenam, jika benda-benda tersebut datang dari kuburan orang yang belum diselamatkan. Yang ketujuh, jika di hadapan benda-benda tersebut, orang percaya merasakan perasaan negatif atau gelisah di dalam rohnya. Bisa juga dapat dari kesaksian oleh Roh Kudus di dalam roh manusia tersebut. Yang kedelapan, jika benda tersebut berasal dari peti jenazah. Dan yang terakhir, jika benda tersebut sebelumnya pernah didoakan atau diberkati oleh seseorang yang belum diselamatkan, baik ketika ia masih hidup atau setelah sudah mati. Saya yakin telah melihat selama bertahun-tahun dalam pelayanan kami, setiap dan semua contoh di atas selama pelayanan mengajar ajaran ini, itu juga termasuk salah satu contoh-contoh yang dapat kita perhatikan. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual.
Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.